warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romin Rahim. Saya berasal dari UPBJ Gorontalo, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Dalam video ini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 dari mata kuliah jaringan komputer dengan tugas sebagai berikut. Saya suruh silakan belajar pada panduan praktik tugas 2, kemudian praktikum setiap materi jelaskan. Langsung saja kita ke prakteknya dan saya akan menjelaskannya. Pertama kita masuk ke command prompt. Ungkap pertama yang kan yaitu cd. cd adalah perintah ini digunakan untuk berpindah dari satu direktori atau folder ke direktori lain. Contohnya cd dokumen. Selanjutnya kita ke direktori selanjutnya cd. Selanjutnya clear screen. Perintah ini digunakan untuk membersihkan semua teks yang ada di layar CMD, membuat tampilan menjadi rapi. Ya, konklusi seperti ini. Selanjutnya CLS ini perintah ini menampilkan informasi bantuan agar kita dapat mengetahui informasi selanjutnya. Kita ke prakteknya. Ya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan dir. Perintah ini menampilkan informasi bantuan. Copy. Ya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ipconfig. Perintah ini menampilkan konfigurasi jaringan dasar untuk semua adaptor jaringan yang ada di komputer maupun di laptop, misalnya IP, subnet, MAC, default, gateway. Saya contohkan. Ya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita jelas dulu. Selanjutnya ipconfig al. ipconfig al ini adalah sebuah perintah yang menampilkan informasi konfigurasi jaringan yang sangat lengkap untuk semua adaptor jaringan, termasuk alamat MAC atau physical address, DHCP enable, DNS server, dan lain-lain. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ipconfig. Perintah ini untuk menampilkan informasi bantuan atau help. Ya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ipconfig relasi. Perintah ini untuk melepaskan atau merilis alamat IP yang saat ini dimiliki oleh adaptor jaringan kita yang kita gunakan sekarang.
kita contohkan ya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya IP config renault. Perintah ini meminta alamat IP baru dari server DHCP. Ini memang sering digunakan setelah IP config relasi atau jika mengalami masalah konektivitas dan ingin mendapatkan alamat IP baru. Langsung saja kita praktekkan. Tekan kurang lebih seperti ini ya. Ini dia menampilkan IP baru. Selanjutnya IP config display DNS. Perintah ini menampilkan entry cache DNS atau resolver di laptop atau di komputer. DNS ini menyimpan catatan nama domain dan alamat IP baru saja kita akses untuk mempercepat resolusi nama domain. Ketik saja ipconfig display DNS ya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ipconfig plus DNS. Perintah ini menghapus atau mengkosongkan chain DNS resolver. Ini digunakan jika mengalami masalah akses ke situs web tertentu atau setelah mengubah pengaturan DNS. Langsung saja kita praktekkan. Ya, ini successful. Selanjutnya kita ke ipconfig register DNS. Perintah ini mengregister ulang semua nama DNS dan alamat IP dari laptop maupun komputer. Ini berguna jika ada masalah dengan resolusi nama atau setelah perubahan pada DNS. Langsung saya kita ke prakteknya. Ya, register DNS kurang lebih seperti ini. Yang selanjutnya kita ke ping. Perintah ini menguji kemampuan jaringan koneksi ke komputer maupun laptop, server atau situs web. Contohnya saya ping ke google.com, ping .com
Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya netstat perintah selanjutnya netstat perintah ini menampilkan koneksi jaringan yang aktif, tabel routing atau statik antarmuka. Koneksi ini dapat bergunaan port sangat berguna untuk melihat koneksi yang terjalin ke komputer. Langsung saja saya praktek contohnya untuk melihat koneksi aktif dan port. Saya menggunakan perintah ini. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya tracker. Perintah ini melacak jalur atau rute yang dilewati paket data dari komputer ke tujuan tertentu. Contoh saya menggunakan perintah tracker ke Google. Ya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya pathing. Perintah ini menggabungkan fungsionalitas ping dan tracker. Sebagai contoh saya menggunakan perintah pathing ke Google. Ya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya next lookup. Perintah ini digunakan untuk mencari informasi DNS atau domain, nama sistem seperti alamat IP dari nama domain atau nama domain dari alamat IP. Kita contohkan, saya menggunakan perintah ini. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya nets atau network shell. Perintah ini mengkonfigurasi atau menampilkan status berbagai komponen jaringan seperti antarmuka jaringan, firewall, routing, dan lain-lain. Ini sangat powerful dan memiliki banyak subperintah. Langsung saya menggunakan, contoh saya menggunakan perintah ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita ke route. Route ini adalah perintah ini digunakan untuk melihat atau manipulasi tabel routing jaringan. Tabel routing menentukan bagaimana paket data diteruskan ke tujuannya. Salah satu contohnya saya menggunakan untuk melihat tabel routing yang saat ini. Saya ketik perintah route print. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan terakhir kita menggunakan perintah net. Perintah ini sebagai multifungsi yang digunakan untuk mengelola sumber daya jaringan seperti pengguna grup, layanan, share, dan lain-lain. Saya menggunakan perintah
untuk melihat daftar pengguna di komputer lokal saya. Saya menggunakan perintah ini, net user. Ya, ini successful. Terima kasih. Mohon maaf jika masih punya kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.